Selamat pagi, saudaraku. Saya teringat dengan firman Tuhan yang berkata dalam Yohanes 4 ayat 34 yang berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Seperti renungan kemarin saya beri judul Kristen tanpa keinginan. Ini masih ada lanjutannya, saudaraku. Saya mencoba merenung, kenapa seorang manusia yang mau mengiring Kristus supaya bisa melakukan kehendak Bapa dengan sempurna dan selesai dengan finishing well harus mematikan segala keinginan dirinya? Itu menjadi pertanyaan besar sebetulnya. Karena banyak orang percaya atau orang Kristen yang menyanggah itu dan banyak yang berkata tidak usah berlebihan. Betul. Karena itu memang jalan ekstrim dan itu memang seharusnya satu-satunya jalan yang harus ditempuh menjadi orang percaya. Karena di dalam Lukas 9 ayat 23 berkata, "Barang siapa mau mengikut aku," kata Yesus ini ya, "ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari dan mengikut aku," kata Kristus. Jadi saudaraku, inti dari Injil itu bukan bagaimana Tuhan memenuhi semua kemauan kita, melainkan bagaimana manusia kehilangan seluruh keinginannya dan hanya mengenakan keinginan Bapa dalam hidupnya, seperti Yesus. Itu baru Kristen yang benar. Karena kalau kekristenan kita masih levelnya masih di tentang diri kita, itu belum Kristen sejati. Tetapi kehidupan yang berpusat kepada Allah, bergeser terus dari berpusat pada diri, terus berpusat sampai kepada Allah. Proses itu baru benar. Maka dari itu perjalanan menjadi murid Kristus itu adalah perjalanan mematikan semua keinginan diri kita sampai kita hanya memiliki satu keinginan. Apa itu, saudaraku? Melakukan kehendak Bapa. Jadi itu yang harus kita pahami dengan jeli. Karena kalau kita mencontoh hidup Yesus dan kalau kita berkata, "Aku mau seperti Tuhan Yesusku." Yesus tidak hidup untuk memenuhi keinginannya sebagai manusia di bumi ini. Tetapi seluruh lingkup hidupnya hanya untuk kepentingan Bapanya. Hanya untuk menyenangkan Bapanya. Maka semakin seseorang masih hidup untuk dirinya sendiri, makin jauh dia dari karakter Kristus. Kristen itu artinya disebut Kristen itu karena pengikut Kristus. Berarti pengikut Kristus harus sama dengan apa yang dia ikuti. Hari ini kalau kau mengaku kau orang Kristen dan kau ke gereja, tetapi semakin hari kau semakin hidup untuk dirimu sendiri, semakin menambahkan egomu, ketamakanmu, keserakahanmu, itu bukan Kristen. Karena Kristus tidak mengajarkan itu. Karakternya tidak begitu. Berarti harus dipertanyakan Kristen model apa yang Anda pahami. Jadi saudaraku, sekali lagi, keinginan diri itu adalah akar pemberontakan kepada Allah sebetulnya. Itu sudah jelas. Maka banyak penderitaan manusia itu bukan berasal dari keadaan, tetapi dari keinginan diri yang tidak terpenuhi. Itu menderita. Dia kecewa karena keinginannya tidak tercapai. Dia marah karena keinginannya dihalangi. Dia iri karena orang lain melihat orang lain lebih maju atau lihat orang lain punya apa yang dia inginkan. Dia takut karena khawatir kehilangan apa yang dia inginkan. Dengarlah saudaraku, selama manusia masih memiliki banyak keinginan pribadi, selama itu pula dia akan menjadi budak keadaan. Tuhan mau kita merdeka. Kemerdekaan sejati bukan kita mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan ketika kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan apapun selain kehendak Allah. Itu repot loh saudaraku, kalau saya ngomong ketika kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan apapun, itu baru kemerdekaan sejati. Wah, itu untuk
merdeka dari semua keinginan, itu harus rapat Anda mengecek dari detail halus sampai yang kasar. Anda harus cek semua. Kita berproses, saya pun berproses. Karena ada banyak hal yang kita inginkan, bahkan kita idam-idamkan. Banyak. Ingat saudaraku, keinginan diri itu menjadi sumber penderitaan kita. Ingin itu, ingin ini, ingin ya itu. Betul, manusia kan gak pernah puas. Kerja ikut orang, kepingin jadi pengusaha sendiri. Pengusaha sendiri kok susah banget ya, pengen ikut orang. Betul kan? Betul gak? Doa ingin punya anak dikasih punya anak repot, ribet anaknya. Belum lagi kalau punya trouble ini dan itu. Enak ya kalau gak punya anak. Oh kan bingung kan saudaraku? Keinginannya itu banyak manusia itu. Gak pernah puas. Maka itu yang menjadi sumber penderitaan manusia sebetulnya. Dan puncak penyangkalan diri itu diajarkan oleh Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berkata begini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Itu terdapat dalam Matius 26 ayat 39. Yesus memberikan teladan bagaimana dia mematikan keinginan dirinya. Di sana kita melihat ada kemenangan terbesar Kristus. Ketika dia berani menyandingkan kalimat, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Itu kemenangan victory dari pribadi Kristus Yesus Tuhan kita. Kemenangan sesungguhnya di situ. Bukan ketika ia membangkitkan orang mati, bukan ketika ia berjalan di atas air, tetapi ketika ia mengalahkan kehendak kemanusiaannya dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Inilah kualitas kehidupan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Teladan ini mahal harganya. Teladan ini tidak bisa diambil hanya sambil lalu saudaraku. Tetapi teladan ini harus kita tangkap benar. Karena inilah kualitas sesungguhnya kehidupan Kristiani yang diingini oleh Bapa. Semakin seseorang bertumbuh dalam Tuhan, semakin sedikit tuntutannya terhadap kehidupan. Dia tidak nuntut harus kaya secara lahiriah. Dia tidak nuntut lagi harus berhasil. Dia tidak nuntut lagi harus dihormati. Dia tidak nuntut lagi harus selalu nyaman hidupnya. Kenapa? Dia menyerahkan haknya kepada Tuhan. Aku lakukan bagianku yang terbaik, Allahku. Dan sisanya ku serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi, aku tetap bersyukur. Kalau Tuhan meninggikan, aku bersyukur, puji Tuhan. Kalau Tuhan merendahkan pun, aku juga bersyukur. Karena pusat kebahagiaanku bukan lagi keadaan hidupku, melainkan Tuhan itu sendiri kebahagiaanku. Inilah yang dimaksud dengan Paulus Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Orang yang dewasa rohaninya, dia akan kehilangan ambisi pribadi. Temennya, wah nanti kan kadang kan orang kalau kumpul gitu kan, temennya ngomong ini, wah aku baru beli mobil baru loh, wah aku baru buka usaha baru loh, wah aku baru ini. Enggak bergeming, enggak ada rasa. Kenapa? Aku belajar mencukupkan diriku di hadapan Allah, di dalam Tuhan. Kalau aku mau buka usaha, aku mau memperlebar usahaku, aku mau ini dan itu, aku doakan dulu kepada Tuhan. Aku minta dituntun Roh Kudus. Karena bukan dari kemauanku sendiri, tetapi biar kehendak Bapakku terjadi dalam hidup pekerjaanku, studiku, pernikahanku, masa depanku. Kan begitu saudaraku. Karena ambisiku bukan tentang aku lagi, tetapi ambisiku hanya untuk kehendak Allah. Maka kalimat karena bagiku hidup adalah Kristus, itu benar saudaraku. Itu orang yang matang di dalam Tuhan. Dan ingat saudaraku, tujuan keselamatan bukan sekedar masuk surga,
Tapi kau dan saya diselamatkan tujuannya untuk kita bisa punya kesempatan untuk serupa dengan Yesus. Dan tidak mungkin seseorang menjadi serupa dengan Yesus selama dirinya masih menjadikan dirinya pusat hidupnya. Itu hanya kebohongan kalau nyanyi di gereja, seperti Yesus, apa setiap detak jantungku, setiap denyutan nadiku, milikmu Tuhan, hidupku untuk menyenangkanmu. Bohong. Itu semua banyak berbohong di gereja. Kalau kita tidak benar-benar memahami bahwa aku harus berproses. Berproses apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Dengan cara apa, pastor? Matikan segala keinginanmu yang tidak datang dari Allah. Atau kalau di dalam GSKI bahasanya begini, kalau Allah tidak ikut menikmati apa yang kita nikmati, jangan dinikmati. Amin, saudaraku. Karena setiap hari Tuhan izinkan berbagai keadaan itu mengikis ego kita sebetulnya. Dikasih kekecewaan, dikasih penolakan, dikasih apa lagi? Pengkhianatan, dikasih apa lagi? Kehilangan, dikasih apa lagi? Kesulitan, dikasih apa lagi? Penolakan. Terus itu ambisi diri kita, tentang diri kita, ego kita, harga diri diremuk-remuk, saudaraku, supaya semakin seperti Kristus. Coba itu Tuhan Yesus kita dihina, diludahin, udah kayak begitu, diam dia. Kenapa? Karena dia fokusnya kepada kehendak Bapa, bukan tentang harga dirinya lagi. Itu baru Kristen, saudaraku. Dan semua hal penolakan, semua yang menyakitkan itu adalah alat Tuhan untuk menghancurkan diri kita yang lama. Dan kalau kita benar, kita meresponnya dengan apa? Kita membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Karena itu jangan hanya bertanya mengapa ini terjadi dalam hidupku Tuhan. Jangan, tapi apa yang Tuhan sedang matikan dalam diriku melalui peristiwa ini. Temukan mutiara ilahinya. Kenapa ini terjadi padaku ya? Betul loh saudaraku, kalau saya dikhianati orang atau dijelek-jelekan orang, itu saya langsung bertanya sama Tuhan. Dulu kan saya tanya, kenapa sih kok begini Tuhan? Tapi sekarang enggak, saya tanya, apa lagi yang mau kau matikan dalam diriku? Berarti kalau aku diginiin sama orang, ada sesuatu yang Tuhan mau bentuk dalam diriku. Kan gitu saudaraku, itu baru karakter yang benar. Amin enggak? Ya, karena mematikan keinginan diri itu adalah proses menjadi serupa dengan Kristus. Dan orang yang mematikan keinginan diri akan menemukan kemerdekaan sejatinya. Karena dia tidak lagi hidup untuk dirinya. Maka dia menjadi pribadi yang tidak dapat diperbudak oleh apapun di dunia ini. Duit gak bisa perbudak dia. Pujian gak bisa perbudak dia. Apalagi jabatan gak bisa perbudak dia. Kamu mau taruh jadi tertinggi pun jabatan, tetap hatinya hati Kristus. Karakternya karakter Kristus. Keren nih orang. Apalagi kenyamanan tidak bisa memperbudak dia. Apalagi dia cuma hanya bisa diperbudak oleh satu hal, kasihnya kepada Tuhan. Karena dia cinta banget sama Tuhannya. Ini yang harus kita punya saudaraku sebagai orang Kristiani. Inilah yang dimaksud Paulus ketika menyebut dirinya sebagai hamba Kristus. Akulah hamba Kristus, kata Paulus. Orang percaya hari ini juga ngomong begitu. Akulah hamba Kristus. Akulah pengikut Kristus supaya aku bisa sampai ke Bapa. Menjadi hamba Kristus justru menghasilkan kemerdekaan yang paling sempurna, saudaraku. Jadi mengikut Kristus bukanlah usaha membawa Tuhan ke dalam semua agenda hidup kita. Mengikut Kristus adalah meninggalkan agenda hidup kita dan masuk ke dalam agenda Allah. Semakin kita kehilangan diri, semakin Kristus hidup di dalam diri kita. Semakin kehendak diri kita mati, semakin kehendak Allah itu dinyatakan. Dan ketika seseorang sampai pada titik tidak lagi menginginkan apapun selain Allah dan kehendaknya, saat itulah dia mengalami puncak kehidupan Kristen. Ingat saudaraku,
Orang yang paling bahagia bukanlah orang yang mendapatkan semua yang dia inginkan, tetapi orang yang tidak lagi memiliki keinginan selain melakukan kehendak Bapa. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.